Siap? Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sih umumnya. Tidak lah berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa dengan kami. Selamat berakhir pekan. Nah, Selamat gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami dari Forever TV. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat yang menyaksikannya. Ya, di sini kita akan memperkenalkan satu channel baru yang insya Allah bisa meramaikan hasanah per-YouTubean di dunia. Hasanah per-YouTubean, guys. Nama channelnya adalah apa, bro? Portable TV. Portable. Astagfirullah. Portable TV. Oke, namanya Forever TV. Bisa nanti sudah mulai rilis ya dari minggu kemarin ya, udah mulai rilis. Jadi Forever TV itu adalah suatu channel di mana kontennya itu bervariatif. Ada macam-macam konten yang nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tapi yang jelas intinya untuk awal itu wajib sekali apa, guys? Subscribe. Subscribe dulu. Jangan lupa subscribe channel kita Forever TV. Nanti ada linknya di sini ya. Linknya di bawah aja di deskripsi. Di deskripsi ya, bukan di bawah ini ya. Sip. Deskripsi namanya aja sih. Oke, nah apa sih konten Forever TV itu? Nah, tapi sebelum nyampe ke isi dari konten-kontennya itu kita mau kenalan dulu ya. Tak kenal maka Ta'aruf. Tak kenal maka kenalan gitu. Oke, di sini kita tidak semua bisa hadir ya karena banyak dari kesibukan dari tim-tim kita yang di luar kegiatan ini dan kebetulan hanya kita saja yang baru bisa show off Gatuh. Di sini kurang lebih ada beberapa tim kreatif, 2 orang sih kalau bahas sebenarnya. Ada tim kreatif, kita kenalan dulu ya, dari ujung dulu kita kenalan. Bro, kenalan dulu bro. Ya, tadi nama orang ya, nama aing gitu. Nama orang gitu ya, nama orang Rizky Kurnia Putra, biasa dipanggil KP. Di sini saya sebagai tim editing ya, editing maupun syuting syutingnya ini ya, suka di syuting sama aku dan sama kameramen di belakang ini ya. Kamu juga ya? Ini kalau bisa nanti diputar ya, diputar otomatis. Kamu juga. Untuk itu ya, kan ini tadi dari kawan saya bilang nggak semua hadir ya. Nanti saya pang fotonya satu-satu ya, beserta nama IG-nya. Bisa kalian ada yang kepo gitu kan, stalking ada di sini nanti 1, 2, 3, 4 ya, pokoknya ada lah. Ya, lanjut kepada AA yang di sebelah saya ya. Oke, siap. Terima kasih AA Iki untuk masanya. Mantap tuh guys, dari cocoknya. Oke, perkenalkan nama saya Ilyas Ajhar Dwi Bangga, biasa dipanggil Ilyas. Tapi teman-teman saya selalu memanggil saya dengan sebutan John. Ya, John. Oke, ya saya di sini menjadi sama ya kayak si Iki juga, saya dari tim kreatif ya, dari tim editor. Saya akan namanya boleh. Kayaknya mah kita ya tim kreatif, kita ya, tim editor lah gitu, gitu. Sisanya ya. Iya, sesana figuran. Iya utama. Iya sesepuh grup. Sepuh. Kami cuma editor. Kolot ya. Saya Ruli. Nama saya Ruli. Nanti kita ketemu di channel musik ya bareng saya. Jadi terus pantengin channel kita ya. Oke, lanjut. Selanjutnya di channel kita ini ada apa aja? Nanti kita bahas nih. Yang pertama nih, bro, mau ada apa aja nih di channel kita, bro? Ya. Oke. Untuk yang pertama di channel kita itu ya yang sudah upload, yaitu musik ya. Musik sudah beberapa yang sudah diupload. Yang sudah diupload untuk di konten YouTube ya, salah satunya ya kalian pasti sering denger lah lagu To The Bone, bisa dicari, atau yang pernah terlupakan pasti ada. Nah ya, kalian yang sudah terlupakan tapi masih belum bisa melupakan, nah bisa di setel. Terlupakan. Seperti mantan Tong mantan. Bukan mantan. Kita tuh maju ke depan. Bukan mantan gitu. Bukan mantan gitu. Jomblo tak aku.
Musik ya, oke, channel musik, jangan lupa ya. Musik Lalu ada ada channel apa lagi bro? Kita teh pasti ya nggak cuman di musik aja, kita teh ada konten edukasi, vlog, vlog, terus apa lagi ya? Ada musik, vlog, edukasi, podcast juga ntar kalau ada ya. Iya, podcast. Kita juga ntar kalau podcast akan mengundang, siapa tahu kalau kita mau 1 juta views atau ini subscribe-nya namanya 1000, kita akan panggil ini dari Om Deddy ya? Om Deddy komposer. Om Deddy, iya Om Deddy. Cepetan guys. tolol. Astagfirullah. Karena ini nanti di-cut ya. tapi nanti ada satu konten yang agak mendebar-debar gitu ya, yang Iya, horor, guys. adrenalin. Itu konten horor ya, yang Iya, horor guys. Horor. Nantilah tunggu, pokoknya intinya ada musik, edukasi, sosialisasi, motovlog, podcast, dan horor yang berbau-bau bisnis-bisnis gitulah. Terus Insya Allah. Iya, vlogger kan. Food vlogger. Food vlogger, karena kita ini semua Kang Daang ya. Kang Daang. Makan Kang Daang. Kang Dahar. Makan. Itu. Kaitan Boykun gitu. Nanti ini transkripnya di bawah ya. Ada di subtitle di bawah. Soalnya ini bahasanya dijijiin ya, di satu-satukan. Kita mah asli orang Sunda ya gitu. Jadi Apa boleh tadi Sunda, apa boleh ngomong Indo. Oke. Terus kontennya udah jelas ya, udah dibilangin tadi, ada konten musik, konten edukasi, sosialisasi, terus podcast, ada motovlog, food vlogger, horor. Nah, insya Allah mudah-mudahan dari konten semua itu kita terrealisasi, dan mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman, dengan subscribe, like, komen, share-nya, mudah-mudahan konten ini bisa lebih berkembang, lebih jauh. Berkembang jauh sekali guys. dan terus bisa menghibur buat teman-teman semua yang nonton Paranormal TV. Amin. Apalagi? Lanjut ya. Oh iya, untuk ya kita bahas dulu ya sedikit-sedikit ya sebelum kita beralih topik ya. Kita sedikit membicarakan tentang konten kita ya, tentang salah satunya horor ya. Horor kita itu akan mengeksplor ya. Jadi jangan terlalu spoiler gitu, pokoknya salah satu aja apa horor gitu. Nah, horor lah. Kita akan mengeksplor ya. Ya, yang pertama tempat-tempat horor di Cipanas atau Cianjur. Ini kita ya belum dibilangin, kita semua ini dari Cipanas, Cianjur Cipanas ya, paling jauh itu dari Sukaluyu. Cianjur. Jauh sih semua juga ya. Semuanya juga jauh. Jadi intinya kita akan mencoba meng-up dulu potensi dari tempat kita berada, yaitu Cianjur Cipanas, karena banyak sekali yang bisa kita bergarap gitu ya, ditampilkan, disosialisasikan, ada unsur edukasi dan sosialisasi juga di situ ya. Jadi mudah-mudahan kota kita ini terekspos hal-hal yang belum bisa diekspos orang melalui channel ini. Kalian bisa lihat semua, oke? Mulai dari makanan, mulai dari tempat wisata, terus hiburan, hiburan, terus ya pokoknya banyak hal lah yang bisa kita explore di tempat kita ini ya. Khususnya kita akan mulai start di kota tercinta kita ini ya, di Cianjur Cipanas. Itu lanjut bro. Oke, kan tadi ketika kita sudah mengeksplor semua ya dari tempat tercinta kita ya, dari Cipanas dan Cianjur, kita menerima nanti untuk requestan dari para subscriber atau yang komen-komen di bawah ya. Nanti misalkan ada yang orang di sini di Bandung, ada di Jakarta ya gitu misalkan, boleh dengan senang hati, asal akang tetehnya juga ikut gitu kan, ikut terus jadi guest gitu ya. Iya, jadi guest tuh. Ya kan dari tadi nih kita berbincang ya, berbincang terus tentang konten kita. Horor, bukan horor. Apa tuh horor tuh? Horor itu adalah genre yang menegangkan. Ya sudah teh, kumaha teh? Horor teh kumaha? Wah, sok kaliwat. Kita tuh ya sebelum kita terjun langsung ke daerah horor, rumah atau ya intinya yang dihuni oleh tentang bisnis yang seperti itu, alangkah baiknya kita ya bukan konsultasi sih, lebih ngobrol kepada misalkan sesepuh dari tempat tersebut atau wilayah-wilayah tersebut ya, tentang ya keadaannya, untuk etikanya datang ke situ tuh kayak gimana gitu kan.
Ya kurang lebih ya seperti itu. Ya mungkin ya seperti itu. Nah dari tadi kita berbincang-bincang ya, kita udah memperkenalkan diri, udah memperkenalkan tempat tinggal kita dari Cipanas, dari Cianjur. Nah kita tuh sebenarnya kuliah atau kerja di mana gitu? Apain aja kita tuh sehari-hari mikir gitu nya. Terus Coba kita kuliah di mana? Oh kuliah. Iya, kuliah. Ternyata anak kuliahan nih bro ya. Iya, kuliah guys. Ya sebelum saya lanjut ke yang lainnya, kita perkenalkan dulu dari ini. Kita tadi kuliah dari mana? Tadi orang kenalannya sih. Sudah kenalan, tapi belum tidak universitas. Jadi kita mewakili atau satu-satu ya? Mewakili saja, soalnya jadi kita semua sama. itu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung ya. Jadi kita semua itu kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung. Ya, Bandung. Jadi yang pengen tahu kampusnya, maka kepoin aja itu IG-nya Universitas Muhammadiyah Bandung. Muhammadiyah Bandung. Gitu. Terus apa lagi? Oh iya, ya. Tadi kan udah diwakili nih kita bertiga ya, bersama kru yang lain. Oh ya, kita teh kedatangan tamu ya. Oh iya, kita tuh punya tamu ya. mahasiswa. Dari tadi kita berbincang-bincang dengan konten, sekarang kita akan berbincang dengan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, siapa tuh? siapa namanya? Mending langsung panggil aja. Langsung panggil saja kepada bro, akang-akangnya bro, ya. Bro. Silakan masuk, nanti perkenalan diri sendiri ya. Tidak usah dikenalkan oleh kita. Oke. Horor. Oke, kita udah bersama ini bintang tamu ya, salah satu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung ya. Perkenalkan, boleh perkenalan langsung. Nama Bidata, status. Oh BW. Siapa tahu kan jodoh gitu. Jodoh juga boleh. Boleh. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Sok lanjut. Terus kalau misal iraha kenalan Oh iya. Sok lanjut. Nah, baiklah. Perkenalkan, nama saya Deni. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung, kelas Cianjur. Ya semester awal sih. Sekarang mah. Nah, untuk ya, tanggal lahir lah 30 Oktober 1998. Oh iya. Apa lagi? Oke, ini gimana kesan-kesannya jadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kamera sebelah sana bro, jangan lihat ke saya ya. Jadi kesan-kesannya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung nih gimana selama ini? Untuk kesan sih lebih ke gak nyangka ya bisa bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung. Oh, kenapa gak nyangkanya? Gak nyangkanya itu awalnya kan sebelum daftar itu ya saya nggak udah lulus sekolah itu langsung kerja kan, jadi nggak kuliah. Jadi itu boleh pakai alma mater ya biar lebih mantap. Oh iya betul, kita sediakan alma mater juga ya. Kameramen saya ini loh. Ini properti yang harus baik, benar dan pokoknya kalian bakal terkesima melihat Cakang ini menggunakan alma mater dari Universitas Muhammadiyah Bandungnya langsung. Ya kepada akangnya silakan dipakai. Oh ini masih niat nih. Nah, gitu. ya. jadi itu makanya. Oke. Hitungan mundur 3, 2, 1. Iya. Mantap sekali. Ini ya bukan penampakan itu maksudnya ini ya, ini ada tampilan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung yang ya insya Allah bisa membawakan gantengnya 20 kali lipat. Wah, alhamdulillah ya ganteng gitu kan, maba dari Muhammadiyah Bandung ya. Gantengnya 20 kali lipat. Wah, alhamdulillah ya. Bandung ya. Oh. Ya, lanjutnya. Bukan tadi pertanyaannya bagaimana kesan dan kesannya selama ini berkuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung. Semester berapa, Bro? Sekarang sih masuk ke semester 3. Semester 3. Oke, kesan kau lumayan lah ya. Ya, semester awal lah. Jadi gimana kesan-kesannya, Bro? Ya, seperti kata saya tadi, gak nyangka
Video itu pas dari datang. Pas itu datang 3 2 1 tak langsung datang langsung. Yo, udah 3 2 1. So langsung datang. Oke, ini siap, mantap. Dan ganteng gitu. Ganteng tampan sekali. Damainya nambah ya pakai alma mater itu dari Universitas Muhammadiyah Bandung langsung. Gantengnya naiknya seberapa ratus persen gitu gantengannya. Ya nambah lah. Tambah demeng. Oke. Oke, balik lagi ke pertanyaannya yaitu gimana kesan selama menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kela Ya. semester seberapa, Bro? Sekarang sih jalan semester 3. Oh, semester 3. Siap, lanjut gimana kesan-kesannya? Ya, kesan berkuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung itu ya saya masih gak nyangka sih, karena ya dulu waktu selesai sekolah ya gak kepikiran mau kuliah dan gak kepikiran bisa diterima di Universitas Muhammadiyah Bandung, yaitu kelas Cianjurnya itu. Ya seperti yang kalian tahu, Universitas Muhammadiyah Bandung itu universitas yang terkenal di Bandung. Ya untuk yang Muhammadiyah di Indonesia juga beken, ya gitu, itu. khusus beken lah. Jos Ya itu semua itu sih kalau kesan untuk untuk kesan berkuliahnya itu sekarang kan masih masa pandemi ya. Jadi sekarang kuliahnya itu daring atau online. Tapi untuk yang di Cianjur jadi ada 2 sistem, online sama offline. Yang offline-nya itu kayak di Cianjur sama dosen yang di Cianjur juga gitu. Yang online sama yang di Bandung. Oh iya. Ada yang mau tanyain? Lagi? Ke saya? Oh, nanya. Oh, coba nanya. Saya. Bisa kan penonton kan? Wah, ada kita lain. Saya ketanya juga. Wah, Bang nanya, Bro. Kayak dikasih surprise gitu ya. Dari universitas. Ini pertanyaannya. Ayo dari Karena oke lah itu ya udah semester 3. Iya. Dosen-dosennya gimana? Nah, untuk dosennya itu ada yang kelihatan killer. Ada sih 1 atau 2 dosen, tapi ya nggak kira-kira amat. Yang kebanyakan baik-baik lah. Jadi gitu. Gimana mahasiswanya sendiri ya? Nah, gimana mahasiswanya? Siap. Gitu. Ya, ada lagi? Ya lagi. Mungkin untuk itu sistem pembelajarannya ya, yang misalkan sudah Anda rasakan gitu kan selama masuk 3 semester ketiga ini. Ya apa yang Anda rasakan selama pembelajaran, apakah lancar atau gangguan sistemnya apa? Kesulitannya apa? Kesulitannya. Ya untuk kendala sih ya pasti ada kendala. Tapi alhamdulillahnya masih bisa diatasi dengan kendalanya misalkan apa aja kendalanya? Kalau kendala yang online ya paling dari medianya kayak handphone atau laptopnya gitu. Ini gadgetnya gitu. Nah kalau yang offline paling yang kendalanya itu di waktunya, kayak ada mahasiswa yang sambil kerja gitu. Jadi waktunya kurang kurang tepat lah gitu. Jadi gak bisa hadir atau gimana lah gitu. Ada lagi, Bro? Saya interogasi Bok. Oke. Nah, saya nih gimana nih? Ini Adeni ya? Adeni gimana nih ketika Adeni bersosialisasi dengan teman-teman nih? Apakah ada yang gimana gitu tuh? Nah, kalau untuk yang sosialisasinya, saya pribadi kan orangnya ya gampang dekat lah sama yang lain. Apalagi kan saya kebetulan sebagai KM di kelas. Kelas apa? Kelas di prodi manajemen. Prodi manajemen. Kelas apa tuh? Kelas I. Kelas A guys. Kelas I. Tapi apa guys? Karena apa ini? Oke, jadi mantap. Itulah ya. Kurang lebih kesan-kesannya seperti itu ya. Nah, terus ini rencana kedepannya Kang Denny pasti sampai lulus dong. Ya pasti lah. Tapi mungkin ada gitu planning kan ada seorang mahasiswa itu kan sebenarnya tidak hanya bersekadar kuliah terus pulang, kan ada nih kegiatan-kegiatan yang
insya Allah mungkin bisa berguna gitu buat masyarakat, karena mahasiswa kan setahu saya itu ada kayak apa, UKM lagi gitulah ya. apa ya sebetulnya tuh apa ya hubungan dengan masyarakatnya lah itu gimana iya, gitu iya. Rencana Kang Denny itu Ya buat bersosialisasi sebagai mahasiswa itu gimana? ya untuk kedepannya sih ya kebetulan juga saya mengikuti unit kegiatan mahasiswa yang di Cianjur itu yang reaktor biogas. Ya yang apa sih? Ya biogas itu ya kayak reaktor yang apa sih? Nuklir gitu? Bukan. Coba jelaskan. Insinyur bomnya Waduh mas gitu reaktor saya kan nuklir gitu. Oh sorry Ya. bro, selanjut bro, gimana coba dijelaskan apa itu reaktor biogas? Ya reaktor biogas itu ya kayak alat untuk kayak apa sih? Menetralkan lah kayak sampah organik menjadi gas metan. Jadi fungsinya buat apa itu? Mungkin gini ya, bukan apa namanya, bukan menetralkannya, tapi mengolah sampah organik menjadi gas. Nah, itu. tempatnya seperti itu ya. Menjadi gas itu maksudnya gas apa itu teh? Gas metan. Fungsinya buat Ya gas metan itu bisa dipakai untuk masak di dapur kayak gitu. oh untuk jadi gasnya. buat pengganti gas konvensional 3 kilo itu gitu. Nah, Gitu. itu. Oh, jadi bahan bakar alternatif ya. Nah itu Catat dia. guys, ini berupa Nah, edukasi itu. juga ya. guys ini guys. Jadi Kang Denny ini adalah salah satu aktivis mahasiswa yang mempunyai suatu kegiatan mahasiswa di bidang biogas yang dimana fungsinya yaitu membuat mungkin ya? Ya tadi kayak Kang di sini apa sih meleburkan lagi ya? Kayak meleburkan lagi sampah organik. Oh jadi Gitu. membuat bahan bakar alternatif dari sampah organik. Nah itu Ya. nggak apa sih, nggak gas metan aja, ada juga pupuk buat pertanian, bisa juga jadi listrik. Nah itu harus ada alatnya lagi gitu. Oh, tapi untuk sementara ini masih dari Yang- limbah, Nah, itu. sampah itu Ya. organik Dan itu. kotoran dari hewan ternak. Kelar guys. Nah, Iki tahu. 何お前はもう死んでいる。 Oh ya, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut ya, untuk partner gitu maksudnya. sebentar ya. Oh, iya. Saya akan bertanya dulu sebelumnya. Nah, kan tadi Kang Denny bilang ya bahwa saudara mengikuti kegiatan biogas di Universitas Muhammadiyah Bandung ya. Nah, khususnya di kelas Cianjur. Nah, Kang, pengalaman Kang Denny nih dalam misalkan melakukan proyek biogas, apakah individu atau tim kan, terus pengalamannya udah kemana aja, terus udah studi banding atau belum gitu kan. Nah, silakan dijelaskan oleh Kang Denny-nya langsung gitu. Nah untuk kegiatan ini ya mungkin satu orang ya, ada timnya. Ya untuknya tim ini ada sekitar 20-an lah kalau gitu hitung. Ya termasuk yang Adinski, Alias sama Aruli juga itu termasuk dari anggota ini unit kegiatan mahasiswa ini gitu. Nah untuk studi banding itu saya sendiri pernah jadi peserta di UEB, yaitu Unilever Entrepreneurship Bootcamp. Dan saya itu ngambil Ya bisa bahasa Inggris, naon itu? Apa itu bro? Bisa bahasa Inggris. ya itu mas sekitar ekonomi di Unilever inilah ya. Oh iya. Nah, jadi di situ saya ngambil reaktor biogas portable-nya yang untuk satu rumah itu. Dan untuk reaktor biogas ini saya pribadi dan teman-teman sih ya pernah membangun di Cipanas, yaitu di di sekitaran Pacet lah sama Jadi pasar intinya, Cipanas gitu. intinya sudah ada Ya. produknya gitu ya, Nah, sudah ada kalau hasil dari kegiatan itu ada gitu Nah, kan. untuk hasilnya udah ada gitu. Mungkin nanti kita bisa up di dokumentasinya ya, kita Ya, bisa boleh. up di, Ya. di channel kita Ya. untuk Sudah tersedia ya segmen untuk- edukasi ya sama sosialisasi itu bisa masuk tuh. Oke. Oke. Ada yang tanyain nggak bro? Lagi ya? Mungkin dari
Kang Dirinya mau menanya kepada kita yang Jadi balik saja. Kami tang tamu iya teh. ya, tidak apa-apa kan, Oh, gitu. tidak salah Nanya juga. balik gitu nya. Nanya balik aja nggak apa-apa. Kita Berbeda dari sambil- yang lain gitu ya. ya. Podcast kita sambil sharing aja ya gitu kan. Mau bertanya Tapi silakan. bentar sebelum itu saya ada pertanyaan dulu nih ini. Jadi, nah ini kan Kang Denny mahasiswa ya, mahasiswa. Terus teh aktivis oke lah ya, sebut aktivis juga. Seorang KM juga gitu kan ya, otomatis dia orang sebagai mahasiswa yang aktif lah ya gitu ya, dalam berbagai kegiatan. Tapi ini rata-rata nih ya mahasiswa yang setahu saya itu mahasiswa yang saking aktifnya di kegiatan kuliah di kampus itu susah lu dapat cewek teh gitu. Aduh, Ya, benar tuh. siap. Nah, ini Kang suka cewek sih nih. Hanya boleh ya. Misalnya apa ya mah? Misalkan ya tidak masalah dengan status ya, misalkan Nah, punya misalkan- partner dalam proyekan kah atau teman ya biasa Ya, ini nama dia ya. seri. Punya pacar tuh gitu. Nah, Kalau pacar sih nggak ada ya. Oh. Cuman Cuma ya ada calon lah. Oh. Udah calon bro kan? gak punya pacar Terduga calon. Beda. Itulah mahasiswa ya, mahasiswa itu kadang pemikirannya itu out of the box. Guys, mantap. Apa itu out of the box? Di luar dari pemikiran orang Sebawa. maksudnya di luar pemikiran kita di Oh, luar nalar gitu ya. kritis. Berbeda cara pola pikirnya berbeda. Nggak punya pacar tapi punya calon. Nah, Itu. itu. Pikir. GG. Kayak gitu. Mantap. Nah. Mandi. Oh iya, ada lagi. Nah, Tanya lagi. nah, saya mau nanya nih Oh. kepada kalian semua ya. Siap. Semua oke siap. Cepat Tong hese-hese. semua. Ya, Enggak sih, apa-apa. cuman pertanyaannya sama sih. Udah punya pacar belum ini semua? Oh, Alhamdulillah ya. pacar ya. Eki, Kalau ya. saya mah tidak sih kalau pacar mah. Cuman kalau buat curhatan kayak gitu mah alhamdulillah KTM gitu. banyak lah. KTM. Iya. Mau kita enggak? Teman tapi mesra. Tidak sih. Oh, Tidak enggak mesra. ya. Cuman ya Teman tapi banyak sih banyak buat tempat curhat, buat sharing-sharing ya, berbagi pengalaman ya, alangkah lebih baiknya gitu kan daripada nah gitulah. Ya. Mungkin Nah. Om Ilyas punya atau tidak? Punya saya mah. Hah? Punya saya. Oh, Eh, punya. Oh. coba tag Jadi- orangnya, coba tag orangnya. Nanti di sini Nah. di deskripsi di tag Ya, orangnya. nanti di tag ya pacarnya dia. Tapi nggak usah di DM ya, nanti dia. Ah. Lah. Ya, lanjut Om Ruli. Nah, apa pertanyaannya? Punya apa tidak? Punya nggak pacar? Iya. Apa itu teh pacar? Pacarnya. Mungkin ada tindakan lebih lanjut dari Aruli gitu kan Untuk kejadian seseorang yang gitu. saya sayangi dan saya cintai, tunggu saya. Itu aja lah Oh, intinya. boleh saja lah. Intinya Aruli tidak mau mempublis ya, tidak akan memberitahu, betul. tahu-tahu nanti ya janur kuning. Undangan ser. Ada lagi? Tikung Lagi ya? 4 malam. Oke, sok mau bertanya apa lagi gitu kan? Dari tadi nih kita takutnya banyak kan nanya, udah pusing nih, udah mumet nih jawabannya. Wah, misalkan mau dari bintang tamu anjay, bintang tamu. Ya gini aja deh, ini saya punya pertanyaan buat Kang Denny nih. Oh, Harapan Kang Denny di masa depan khususnya buat Kehidupan. Bukan buat masyarakat lah ya, buat kehidupan. Harapan Kang Denny kan ini nih kita kalau boleh infokan ini kita buat bikin konten ini di tanggal 17 Agustus pas hari Dirgahayu Kemerdekaan. Indonesia kemerdekaan yang ke-76 gitu ya. Nah, harapan Kang Denny nih sebagai mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung, harapan di Indonesia pada situasi yang seperti ini kan nih, pandemi gitu kan, segala makin susah. Nah, harapannya nih sebagai dari sudut pandang mahasiswa itu gimana nih? Ya, untuk harapannya semoga Indonesia kembali normal lagi. Amin. Nah, dan untuk kalau pemerintahan boleh gak? Oh, boleh bebas. Terbuka. Tuh, terbuka sekali. Nah, dimohon untuk pemerintah bisa menyalurkan bantuannya ke masyarakat yang kurang mampu Bansos, dan ya. untuk yang membutuhkan juga. Amin. Bansos, amin. Dan semoga nggak ada oknum dari pemerintah yang menggelapkan bantuan sosial ini itu
Ya. Amin. Amin. Gimana? Nah, Oke, siap. Gitu ya. Jadi harapannya positif lah ya buat Amin. bangsa. Mudah-mudahan bangsa kita ini lebih Sejahtera. ya dalam situasi seperti ini, walaupun segala keterbatasan tapi tidak membatasi kreativitas kita semua. Oke. Betul. Oke. Gimana ya, cukup atau masih mau lanjut nih? Kayaknya lagi seru-serunya nih guys ya. Betul. Gini aja kan lah. Dari tadi kan bener ya ini mah emang kita yang nanya mulu kan. Emang podcast sih emang kayak gitu sih bener. Cuman ya siapa tahu kan dari bintang tamu ada yang mau ke kita. Nah, Kang Denny udah subscribe belum ini channel kita nih? ya pastilah udah. Nah, Pasti. harapan Kang Denny nih buat channel kita ini gimana nih? Semakin maju. Oh, maju kemana? Maju di tingkat nasional. Maju sih nasional. Siap. Amin. Nah, Pak. apa lagi? Ya, Apa lagi? Nanti. Gini aja lah, udah Om Denny mau ada yang tanyain apa Ayo. Namanya tuh ngobrol. ngobrol aja nih. Ngobrol. Kita Tidak usah tegang. Enggak perlu tegang. Bebas nanya. Di sini formal aja kita ngobrol aja gitu. Coba. Kayak ngopi-ngopi gitu ya. Coba nawan sok nawan. Tanyain aja mau internal ke satu persatu atau tiga sekaligus pun nggak apa-apa. Pengalaman apa gitu. Kameramen ditanya nanti belakang layar. Iya. Kira kameramen Nah, gimana ya? Untuk pertanyaan sih lebih ke pribadi sih ya. Oh boleh. Habis ya, euy. Iya. Habis satu lah ya. Oh, soalnya Ancam saya. Alah, Oh siap. Ditanya. Tenang. Nah, siapa? untuk ya Rizky ya. Oh, Rizky. Oh. Siapa? Untuk bukan sih Rizky kan sebagai editor ya. Oh, siap. Gimana apa sih? Oh saya gitu. Gimana caranya untuk mengembangkan editor yang apa sih untuk channel ini? Oh, oke yang pertama ya. editornya. Saya sebelum ikut gabung sebelum mendirikan atau merintis ya channel for Able dari awal ini, saya sebelumnya sudah biasa membuat ya video-video singkat atau yang sering dikenal dengan short movie atau sinematik ya. Saya pun dari awal sudah mempunyai tim yaitu namanya JCC Project ya. Kebetulan yang ketuanya sudah ya melanjutkan hidupnya ke yang lebih serius ya, mungkin akan segera menikah. Semoga lancar ya. Amin. Nah, saya juga sudah pernah belajar bagaimana transisi ya. Ya istilah dalam videografi, fotografi. Nah, mungkin bisa saya terapkan atau bila saya kurang maksimal, bisa saya panggil teman saya untuk mengikut ke podcast ini. Nah, kita perjelas lah gitu kan masalah editing yang benar-benar bagus, benar-benar halus, yang teman-teman ya pokoknya video lama tapi nggak kerasa nontonnya. Nah, nanti insya Allah kita bisa bikin. Diulik ya. Ya kita tekunilah perdalam lagi dalam ilmu editing seperti itu. Ya, seperti itu. Cukup ya seperti itu. Oke. Nah, untuk Ilyas ya. Oh, saya guys, spesial. Hampir sama sih pertanyaannya tentang editing. Ya. Untuk Ilyas ya, apakah pernah gitu ya edit itu? Apa itu kan jadi sebagai hobi atau gimana? Gimana lah ya? Bingung dikasih. Nah, untuk hobi, apakah hobi terus? Ya sebagai mata pencarian lah. Oh iya siap. Ya kalau kira saya mah saya mah hobi ya. Kalau cari kerja atau kehidupan mah beda lagi gitu ya. Gitu kan sih ya. Oke. Dari misal editing sami yang dia ada, misal itu pasti kayaknya gitu ya. Kayaknya mah hari masalah editing mah itu mah hobi itu bukan passion. Passionnya di situ ya. Passion. Ya, jadi semua tim ini bergerak berdasarkan passion masing-masing. Karena hobi di fotografi, editing, jadi mereka mencoba mengembangkan minat bakatnya di channel kita gitu. Begitu. Intinya seperti itu. Iya. Jadi memang pada umumnya tuh bekerja dengan passion itu lebih menyenangkan. Nah, itu betul. Ya. Lebih ke menjadi hobi menjadikan pekerjaan ya. Itu benar. Nah, untuk Aruli ya.
Pertanyaan sih simpel ya. Simpel tapi ngena. Perasaan dari tadi simpel guys. Emang simpel sih. Perasaan nggak enak nih. Apa nih? Perasaan nggak enak. Ya berhubungan sama hobi juga sih teman. Tapi nah untuk Aruli ya, serta apa sih? Apakah benar ya hobi Aruli itu musik? Benar. Benar kan? Betul saya. Bisa dilihat. Nah, apakah mau menambah hobi lagi gitu yang lain? Bisa kayak mengcombine seperti Ya. musik sebagai main bola. Ya, Itu nggak bisa. Inovasi. Menendang bola dengan nada. Kalau mengumpulkan cewek-cewek itu hobi mah boleh lah. Cewek Kita itu tuh- Enggak sih. Jadi sebenarnya gini, kalau hobi atau passion itu kan kita mendalaminya itu dari dulu gitu kan. Jadi prosesnya itu kan kalau kita dijalani dengan passion kita itu, kalau proses itu nggak akan kerasa. Jadi kita akan berusaha berkembang aja gitu kan. Dari hobi yang asalnya kita main musik nih nggak bisa, awalnya jadi bisa kan, itu ada proses gitu. Nah saya tuh menikmati prosesnya dari awal saya belajar main musik, nyanyi gitu, itu ada prosesnya sampai akhirnya saya bisa memaksimalkan potensi dari hasil pengalaman saya belajar atau hobi saya di musik. Itulah. Ya. Mantap guys. Mantap. Apalagi nodai sok. Ya kan dari tadi kita membahas ya hanya di soal mahasiswa ya, editing kayak gitu terus. Kayaknya itu nggak penting ya. passion itu mah ya menyesuaikan lah ya, kelihatan lah dari kita tadi dari perkenalan udah openingnya sudah jelas. Nah mungkin ada pertanyaan gitu untuk ya pertanyaan dari luar negeri. bukan luar negeri lah, luar ini Luar topik. podcast ini ya, luar topik ini. Kayak permasalahan negara atau apa gitu boleh sih langsung. Gimana? Mau PPKM gini perpanjang ya. Macam menurut Tanggal PPKM 29 ya guys, catat 29 ya. Coba saya mah pengen tahu aja nih tanggapan dari tiap individu nih, PPKM diperpanjang tanggapannya gimana nih? Coba dari mahasiswa dulu. Nah, Kang ini gimana nih, kan PPKM diperpanjang sampai ketiga kali nih kan PPKM diperpanjang. Tanggapannya Oh, gimana nih? kan? Hah? 4 kali. Oh, 4 ya nanti. Keempat. 4 bro. 4 So, bro. gimana tanggapannya? Ya, ada dua tanggapan sih ya. Untuk tanggapan pribadi, ya saya sendiri tidak terlalu apa sih memikirkan lah ya. Ya, tapi di sisi lain, ya. Maksudnya tidak menggubris teh bodoh teuing itu kumaha atau gimana? Kalau apa sih untuk tanggapan untuk apa sih PPKM-nya diperpanjang? Pribadi kan tadi ya. Nah, pribadi kan ini tidak berpengaruh sama saya terlalu ya. Tapi di sisi lain sangat berpengaruh pada masyarakat yang kurang mampu. Itu apalagi untuk Jadi para pedagang. dibatasi gitu Ya, ya. itu Nah, solusinya gitu gimana itu? Kira-kira menurut Kang Denny? gimana ya? Solusinya. Untuk solusi ya yang tadi harapan saya tadi pemerintah bisa menurunkan bantuan sosial Tepat sasaran. ya tepat sasaran tanpa ada oknum yang menyelewengkan lah gitu. Bro Rizky gimana tanggapannya PPKM nih? Untuk PPKM ya. Mau PPKM teh? PPKM itu apa coba tadi? Ayo. Ini ayo. Apa kepanjangan Nah, PPKM teh? Apa coba Oh, iya, mahasiswa iya. tahu? Tidak, PPKM itu apa? PPKM Pesan deh. Oh ya. Pembatasan PPKM. Pembatasan. Oh, Dibuang. siap. Dan Dibesarkan. Oke, ya itulah tadi obrolan santai kita dari tim Forever, tim kreatif, dan ada tamu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Mudah-mudahan ada hasil yang positif disampaikan dan bisa menghibur teman-teman semua. Dan artinya dengan ini insya Allah Forever akan konsisten membuat konten-konten kreatif lainnya. Ditunggu aja, dan jangan lupa yang terpenting itu adalah subscribe, like, and comment dari teman-teman semua. Juga share ke teman-teman kalian ya. Mas, Siap. Don't forget. Don't forget lah pokoknya mah
like, subrek, comment, and share. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya Kang Egi sudah datang jauh-jauh dari Dari Bandung ya. Bandung. Jauh-jauh dari Bandung ke sini karena ada kegiatan ya tadi itu ya. Jadi menyempatkan diri bertemu dengan teman-teman di sini. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton di sini semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. See you next video. Peace. Peace. Peace lah.